pertama metodenya adalah kita melakukan interview, di mana interview itu dilakukan beberapa tahap Pak, gitu ya. Jadi ada interview dengan user, HR, kemudian second superior sampai ke interview expert. Tapi itu tergantung dari level dari posisi itu sendiri. Kemudian ada tahapan assessment, ya. Assessment itu kita lakukan secara online. Kemudian untuk beberapa posisi kita juga ada melihat dari portfolio pekerjaan mereka, seperti mungkin posisi desain grafis seperti itu. Kemudian itu dilanjutkan dengan medical check up. Kemudian terakhir kita melakukan reference check, baik itu secara administrasi ataupun sosial media seperti itu. Online Pak, gitu maksudnya. Jadi kita punya namanya application tracking system, di mana semua data itu kita jadikan pool satu di sana. Jadi mulai dari kita buat iklannya, kemudian pooling kandidatnya, database, sampai proses pemanggilan interview dan lain-lain bisa dilakukan di sana. Ada gitu tersendiri Pak, gitu dengan yang untuk mengukur beberapa aspek seperti candidate potensial, IQ, kemudian kepribadian, kemudian juga ada work style, kemudian juga ada di situ business acumen, seperti soal-soal GMAT kita masukkan di sana, sehingga si kandidat itu tidak perlu datang ke kantor kita untuk melakukan psikotes, tapi hanya bisa mengerjakannya langsung dari manapun itu. Semua jabatan kali preliminary interview dulu by phone, kemudian kalau udah oke, kita kasih CV-nya ke usernya tertarik, baru kita lanjut ke interview user. Setelah interview user, kalau usernya oke, paralel sebelum mereka melakukan interview dengan pihak lain, kita kasih assessment dulu Pak, gitu. Jadi paralel gitu. Tapi assessment itu sendiri bukan yang pertama gitu. Karena tipe tesnya, jenis tesnya banyak gitu, bahkan ada yang sampai 4 jam gitu ya, atau lebih gitu. Jadi mungkin yang dipersiapkan adalah timing gitu. Jadi supaya bisa mengerjakan itu dengan nggak diburu-buru gitu kan, ataupun sinyal, yang pasti sinyal gitu, sehingga nggak lagi tes tiba-tiba hilang, lost sinyal gitu kan, terus mesti diulang lagi tesnya dari mulai awal gitu kan, karena nggak ke recap misalnya. Kemudian yang pasti istirahat cukup sih Pak, istirahat cukup dan sudah makan gitu. Jangan ada kandidat yang nggak konsen karena ternyata lapar gitu kan. Nah itu juga yang mesti dipersiapkan. Ini masih belum real time Pak, jadi kita masih tarik lagi dulu, kemudian kita proses di internal kita sendiri untuk hasilnya, sehingga bisa mendapatkan psikogram dari masing-masing orang. Per orang, jadi tiap kandidat yang shortlisted itu hanya kita beri linknya saja. Kita kasih tahu sampai batas kapan sih waktu dia bisa mengerjakan, misalnya 3 hari gitu kan ya. Dalam 3 hari itu dia bisa mengerjakan. Tapi dia dalam 3 hari itu terserah nih mau kerjain malam, pagi, siang, sore, terserah dia. Begitupun kandidat yang lain. Jadi bukan klasikal kayak psikotes zaman dulu ya gitu. Tidak klasikal lagi, tapi lebih ke individual. Bisa saja, itu bisa saja terjadi ya. Kita kan nggak bisa mengontrol ketika di sana mereka ditemenin sama keluarganya untuk ngerjain gitu kan. Tapi at the end balik lagi gitu Pak, hasil psikotes itu bukan satu-satunya metode kami untuk menerima seseorang menjadi karyawan gitu. Nanti akan kami cross check kembali kan dengan hasil interview dengan user atau interview dengan HR gitu, ataupun kita lihat portfolionya. Jadi
dengan semakin banyak data yang kami peroleh gitu, itu hasilnya bisa meng-cross check hasil dari psikotesnya hasil dari psikotes online yang bersangkutan. Sekitar 30 hari kerja gitu, sekitar 30 hari kerja. Jadi kalau untuk level-level yang di bawah manajerial gitu, kita ada dua kategori. Untuk di bawah senior manajerial itu kalau nggak salah sekitar 30-an hari gitu, tapi 28 hari. Tapi kalau untuk manajer ke atas seperti si level itu lebih lama lagi untuk SLE-nya. Nah, Sinarmas ini cukup agile, Pak. Jadi yang dicari saat ini adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan arah bisnis gitu. Kita juga jadi agile, kemudian resilience, karena banyaknya perubahan itu perlu orang-orang yang resilience-nya tinggi gitu. Mereka bisa bertahan di tekanan kerja yang memang cukup berat gitu. Ketiga, digital ya Pak gitu, orang-orang yang savvy gitu Pak, yang memang tidak menutup diri terhadap perubahan teknologi yang ada. Seperti itu sih untuk saat ini. Laki-laki perempuan enggak gitu. Kita membuka kesempatan yang sama diversity terhadap pelamar perempuan dan pria gitu ya. PK tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Terus terang untuk Sinarmas itu sendiri 90% itu kita pro hire Pak. Jadi orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman bekerja, sehingga kita tidak terlalu melihat IPK-nya, tapi melihat dari ekspertisnya mereka gitu ya. Beda halnya kalau kalau kandidat itu memang dari awal melamar untuk MT, jadi memang fresh graduate, belum punya pengalaman. Nah itu kita lihat IPK-nya seperti itu.